mulai perlahan, mulai Matahari, Hero, itu semua saya lakukan hal yang sama. Makanya kalau di dunia deodoran saya dinamakan raja deodoran, Pak. Player ataupun yang menguasai pasar adalah perusahaan-perusahaan multinasional bahkan internasional yang masuk ke negara kita. Nah, kita rindu, Pak, ya, bahwa kita jangan sampai terus terjajah terus oleh mereka. Dikatakan bahwa bisnis online itu cuma sekitar 2-3%, maksimal 4%. Tapi saya terus terang terkaget-kaget, Pak. Betul, Pak. Iya, di bisnis kosmetik ini, dia sudah 100 miliar sebulan. Korean Wave itu jadi kita pakai brand ambassador dari artis Korea juga. Jadi teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Hari ini kita bincang-bincang terhadap produk-produk yang masuk ke dunia retail. Nah, hari ini kita mendatangi tamu kita yaitu Pak Billy Hartono Salim. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Tutum diberi kesempatan untuk sharing lah. Ya, pengalaman ya selama saya ya tadi di profesional maupun secara bisnis. Ya, memang saya ini kan dari kuliah, saya asli Semarang, teruskan kuliah di Jakarta, kemudian kuliah di Jayabaya University, lulus kerja sama dosen pembimbing saya, kebetulan dia punya kantor akuntan. Jadi karena saya ngambil jurusannya di akuntansi, ya sekalian magang di tempat dia juga. Jadi cukup lama setelah saya lulus, sebelum lulus malah di tahun terakhir itu langsung diajak join dengan ya bos saya dulu lah, ya itu Pak Yosef Susilo. 3 tahun selama di sana. Ya, biasa kita kalau akuntan itu kan duduk di belakang meja. Nah, sebenarnya saya ini nggak seneng masuk sekolah di akuntansi itu nggak suka gitu loh, ya kan? Ya ada beberapa cerita lucu lah di situ. Ya kita sedikit nakal lah kita ngomongnya, sedikit nakal karena sebenarnya masuk jurusan akuntansi kan dari orang tua juga. Ya, kamu kalau sekolah akuntansi gampang cari kerja. Kebetulan saya bukan tadi dari keluarga yang kaya atau gimana ya, keluarga sederhana ya. Yang penting bisa cepat kerja. Mama saya cuma pesan gitu aja. Ya terbukti begitu. Tapi saya nggak suka sebenarnya akuntansi itu. Jadi ya nakalnya tuh waktu kalau kita ngodit itu kalau kita ke lapangan ke klien itu ya suka ya istilahnya ada side job lah gitu. Ya jadi jualan, Pak. Jadilah ternyata memang naluri bisnis saya itu di sana. Intuisinya di situ, Pak, ya. Di sana. Jadi walaupun setelah itu singkat kata 3 tahun di kantor akuntan terus masuk di perusahaan asing, Pak. Di perusahaan asing yang head office-nya di Amerika gitu. Jadi di situ belajar ya gimana untuk kita disiplin ya. Disiplin dengan waktu, disiplin dengan komitmen kita. Itu saya dididik, kebetulan saya ingat persis ada satu atasan saya karena saya report ke saya jadi chief accountant di perusahaan asing itu report ke regional di Singapura dan reportnya harus sampai ke Amerika di end of beginning of the next month lah. Jadi saya selalu kalau tanggal 25-26 tuh kerja tuh sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Zaman itu belum ada seperti sekarang ini internet. Itu pakai pakai fax kali, Pak. Bukan fax lagi. Kalau report dulu bukan fax, pakai telex gitu loh. Telex ya. Seperti gitu. Jadi bikin laporan keuangan tuh sampai jam 2, jam 3 pagi itu. Nah, itulah yang mendidik saya. Karena diajarin saya sama atasan saya yang dari Singapura itu,
kita kita tidak boleh menunda pekerjaan kita. Yang hari ini kita selesaikan ya kita selesaikan. Nah, itulah pelajaran-pelajaran hal yang penting setelah kita lulus kuliah, kerja gitu ya. Dan ini diberikan tanggung jawab, itu hal yang sangat-sangat penting menurut saya. Dan ini saya aplikasikan dalam kehidupan setelah saya bekerja di sana gitu. Karena kembali setelah 2-3 tahun di sana, tadi institusi saya kan, nah ini maunya bisnis nih. Saya lihat suka nganterin teman saya kalau dari Semarang belanja ya, kulaan ngomong gitu ya, di pasar pagi. Saya suka nganterin. Jadi dari sana saya kenal dari beberapa prinsipal gitu loh. Dan bisnisnya dari teman saya ini kan distribusi barang-barang kosmetik. Nah, dari sana saya kenal, saya bosan lagi kan. Nah, ini saya udah hampir 3 tahun nggak bisa naik pangkat lagi karena atasan saya kan, direktur saya kan orang asing ya, orang bule gitu. Ya kalau saya ganti kulit baru bisa jadi bos, saya bilang itu. Akhirnya ya mulailah saya memberanikan diri. Terus terang saya kumpulin duit di sana, gajinya cukup lumayan di perusahaan asing. Itu tahun 79 saya lulus SMA, 83 saya lulus akuntansi. 86, 87 itu ya sekitar 88, 89 lah, itu saya mulai udah dapat duit lumayan lah. Zaman itu gaji 2 juta itu udah lumayan, itu lumayan. Nah itu saya jadikan modal saya. Terus untuk tadi udah kenal networknya, sourcingnya. Nah saya mulai cobalah jualannya di Jakarta, karena teman saya itu jualannya di Jawa Tengah, saya jualannya di Jakarta gitu. Pak, kalau boleh tahu dari seorang profesional, karena intuisi bisnisnya ada di bisnis, pilihannya ke kosmetik apa Pak? Ya itu karena teman tadi suka nganterin. Kulakan itu? Iya, kulakan itu. Oh, kulakan itu. Apakah karena memang selain teman lihat teman kulakan ke produk-produk kosmetik, atau memang Pak Billy juga melihat sebenarnya kosmetik ini peluang juga Pak untuk selain ke teman itu Pak? Iya pasti. Saya ini sebagai karena mungkin dulu kan cari duitnya susah ya. Saya bukan dari keluarga yang cukup atau enggak, itu sama saya enggak. Jadi saya kuliah aja bayar sendiri Pak. Jadi bukan orang tua yang biayain gitu ya. Jadi saya tahu wah ini yang ambil risikonya sedikit. Nah, saya lihat itu kalau kita bisnis retail, Pak, ya kan, itu jualan ke toko-toko itu kan kecil-kecil angkanya, Pak. Ya, dan pasti risiko untuk nggak terbayarnya itu ada, tapi kecil sekali. Ya, itu nomor 1. Yang nomor 2, saya pikir kosmetik itu akan selamanya dipakai, Pak. Kebutuhan sehari-hari ya, jualannya bukan kosmetik aja, di situ ada body care, ada sabun, ada apa. Jadi itu kan kebutuhan sehari-hari. Dan saya yakin hal ini akan jadi selamanya, karena selama kita hidup pasti perlu itu, Pak. Jadi 2 alasan penting itu, di mana pasti kalau kita masuk ke dalam properti gitu kan, ada bilang siklus 5 tahunan. Padat modal. Nah, kalau kayak gini kan enggak. Bisnisnya hanya satu sebenarnya. Kalau kita dipercaya, kita dapat tempo waktu bayar, terus kita jualan, kasih piutang ke orang lain masih cukup Pak gitu. Tujuannya saat itu membuat kosmetik pun langsung masuk ke modern trade, atau masih pasar bebas yang di luar modern trade Pak? Karena saat itu kan modern trade belum terlalu ramai Pak. Ya, nah ini cerita yang menarik juga Bapak tanya soal ini ya. Jadi karena tuh gini, orang pasar pagi kita tahu pada tahun 88, 89 itu kan yang sangat tradisional sekali, Pak. Betul, Pak. Ya. Dan mereka tuh tidak mau supply ke supermarket karena dengan birokrasi yang sangat rumit lah. Tukar faktur, ngirim barang, ya kan. Nah,
kebetulan saya nih ya mungkin punya background administrasi iya. gitu apa. Nah, saat mulai malah saya sasar tuh malah modern trade, Pak. Iya. Iya. Di situ melihat peluang, Pak. Melihat peluang. Jadi saya mulai bikin perusahaan itu sendiri. Saya sebagai salesman, saya sebagai ya bos, ngirim sendiri. Pegawai cuma 3 atau 4 orang, Pak. Ngorder sendiri ke Hero, Pak, zaman itu. Iya. Karena sangat terbatas juga modern trade saat itu, Pak. Iya. Bukan seperti sekarang banyak sekali pilihannya. Betul, itu saya ngalamin sekali. Ada gelal Hero Tomang, Iya, ya kan. iya. Di gelalnya ada gelal yang sampai hari ini masih ada ya di Gatot Subroto. Itu dua chain store yang saya alami sekali dan saya ngorder sendiri, Pak. Ngerasain itu. Iya. Jadi terus mulai masuk Golden Truly. Iya. Mulai masuk minimal supermarket yang tip top namanya yang di Rawamangun. Iya, Terus yang ada di Kalimalang juga mulai banyak tuh, Pak. Betul. Ya. Nah, itulah malah saya fokusnya di sana, Pak. Iya. Jadi orang nggak suka karena nah inilah mereka merasa terbantu gitu loh. Dan saya juga kompetisi nggak begitu banyak karena yang mau repot seperti kan nggak banyak, Pak, gitu. Jarang ada yang mau direpotkan oleh hal-hal demikian. Pak Billy malah melihat itu peluang, Pak. Peluang, iya. Sedangkan sebaliknya si modern trade memerlukan banyak supplier juga, Pak. Betul. Jadi simbiosis mutualisme saat itu ketemu, Pak ya. Iya. Wah, jadi dari saat itulah mulai start bisnis Pak Billy tentang produk-produk kecantikan ini tumbuh, Pak. Tumbuh, betul. Adanya permintaan-permintaan itu sendiri, Pak ya. Iya. Tetapi pastinya harus dibarengi dengan produk-produk yang bisa dijual oleh modern trade itu juga, Pak. Betul. Dan dibutuhkan masyarakat, iya. Pak. Kalau saya ingat persis di modern trade pada waktu itu karena ya kita tahu prinsipalnya nggak jelas ya, ya kan. Apalagi produk-produk lokal, kosmetik lokal tuh mereka kan banyak orang yang harga kacau, Pak, waktu itu. Iya. Nah, saya adalah orang pertama yang menertibkan, Pak. Dalam arti menertibkan dengan ya saya punya background di administrasi, saya memberikan sesuatu alternatif dan Hero pada waktu itu ada namanya paket deal. Paket deal. Iya. Waktu itu ingat, saya masih ingat persis waktu itu minuman Aqua. Iya. Ya, brand saya sebut brand ya. Air mineral itu dia menguasai di setiap Hero dia dapat satu shelving umpamanya. Nah, zaman itu. Iya. Nah, ini kembali ke produk saya. Iya. Kategori tempat saya jualan. Iya. Saya bilang, saya dulu dikenal raja deodoran, Pak. Oh. Karena seluruh deodoran yang di Jakarta itu saya yang jualan. Oke. Prinsipnya banyak gitu. Prinsipnya banyak sekali, tapi saya yang paling aktif di modern market. Jadi, kalau mau cari deodoran, cari Pak Billy lah. Ya, cari saya aja lah gitu. Jadi, dan akhirnya saya bisa nguasain, saya membuat satu paket deal itu. Kan kalau di supermarket kan ada jadi masuk other income kan, Pak, itu. Ya, sebelum ada sewa shelving yang sekarang seperti inilah, itu zamannya itu Pak Yonggi Yoso tuh. Itu orang pertama yang menciptakan itu. Dan saya bicara sama dia, akhirnya kita deal. Jadi bagi pihak supermarket juga enak karena mendapatkan harga yang pas. Ya pasti saya ada keuntungan, ya. Nggak banyak supplier yang supply dengan merek yang sama gitu ya. Jadi sama-sama merasakanlah kedua belah pihak, Pak, antara retailer dan saya sebagai supplier gitu. Dan itu berlangsung lama, Pak. Jadi kira-kira hampir sampai 5 tahun, 6 tahun dan mulai perlahan-lahan, mulai Matahari, Hero, itu semua saya lakukan hal yang sama. Makanya kalau di dunia deodoran saya dinamakan raja deodoran, Pak. Jadi ngomong-ngomong Pak Billy ini salah satu orang yang meletakkan dasar-dasar trading term kayaknya, Pak ya. Betul ya. Jadi kita terutama di non foodnya, Pak ya. Di non foodnya gitu. Iya. Waduh. Ini saya baru tahu juga nih, Pak. Kalau Pak Billy nggak cerita, mungkin jadi para penonton juga akhirnya
mengetahui lah perjalanan sejarah tentang modern trade ini antara modern trade dengan para supplier. Nah, Pak Billy kan juga pasti nanti kita bahas yang Pak Billy ada juga F&B, tapi saat ini kita bahas Pak Billy sebagai seorang supplier dulu, Pak. Ya, betul. Retailer ya, Pak ya. Nah, ya. Pak, ini kan Pak Billy ceritakan mulai awal masuk ke kenapa pilih personal care dan bagaimana bersentuhan dengan modern trade. Pak Billy per hari ini produknya sudah sangat mudah dicari di modern trade. Modern trade saya lihat, Pak. Ya. Sudah penetrasinya sudah sangat kemana-mana, Pak. Ngomong-ngomong, PT Pak Billy, boleh Pak Billy yang sebutin, Pak, jangan saya, Pak. Ya. Ya, PT Victoria Care Indonesia, TBK. Ya, ini adalah sudah go public, Pak ya? Sudah go public, ya. Sudah go public di tahun 2020. Tahun 2020. 2020. Ya. Jadi dari keinginan peluang itu akhirnya dalam kurun waktu Pak Billy mulai merangkak coba-coba memproduksi sampai sekarang akhirnya sudah go public. Nah, sekarang ini banyak berapa varian, Pak, kira-kira produk dari Victoria Care ini, Pak? Iya, sekitar 600 sampai 700 SKU. 600 SKU, Pak, ya? Iya. Waduh, tidak. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, Pak? betul. Tapi lebih konsentrasi kayaknya produk perempuan semua, Pak, ya? Iya, ada. Yang laki juga ada, cuma masih sedikit. Lebih sedikit, Pak, ya? Iya. Pak, kalau kita lihat Victoria Care ini kan perusahaan yang konsentrasinya di kecantikan. Yeah. Kalau Pak Billy melihat produk-produk sejenis kan memang juga banyak kompetitornya, Pak. Iya. Pak Billy melihat ini satu tantangan atau apa, Pak Billy? Iya. Tentang produknya, Pak. Setiap bisnis pasti mempunyai tingkat kesulitan masing-masing ya. Tapi kalau di dunia personal care, kosmetik ini memang luar biasa. Dulunya kan kita ingat bahwa memang player ataupun yang menguasai pasar adalah perusahaan-perusahaan multinasional bahkan internasional yang masuk ke negara kita. Iya. Nah, kita rindu, Pak, ya, bahwa kita jangan sampai terus terjajah terus oleh mereka. Dulu kita ingat ada beberapa brand yang sudah terkenal mulai menurun. Iya. Tapi sekarang udah ya belum banyak, sekarang lebih banyak perusahaan-perusahaan baru, terutama di 2 tahun terakhir ini, Pak, yang karena kena pandemi banyak perusahaan-perusahaan kosmetik yang sifatnya seperti startup, itu anak-anak muda. Iya. Dan itu bermunculan beberapa brand yang luar biasa dan banyak sekali, Pak. Dan mereka melakukan maklun atau tooling ke tempat-tempat lain ataupun ambil dari negara lain, import dari negara lain dan didaftarkan di BPOM di negara kita. Itu luar biasa sekali, Pak. Jadi kenapa saya lihat itu? Karena memang Gen Z ini kan memang tumbuhnya luar biasa, Pak. Ya, kebutuhan ini nggak bakal habis, Pak. Dan kita sandang pangan itu papan itu udah terpenuhin lah ya negara kita ya. Jadi pasti akan mereka yang diperhatikan adalah mulai masuk ke kesehatan, kesehatan dan lifestyle, Pak. Lifestyle ini salah satunya adalah ya ini kosmetik. Gitu. Dan dengan anak-anak muda sekarang yang tumbuhnya luar biasa dan bisnis ini tumbuh dan kompetisinya luar biasa hebat juga, Pak. Gitu. Jadi Pak Billy tidak takut dan ataupun tidak ambil pusing walaupun banyak kita nih diserbu berbondong-bondong oleh produk kosmetik atau kecantikan dari luar, Pak, ya. Ya. Selama mungkin masih ngikutin aturan main, saya kira itu, Pak. Harusnya begitu. Kita nggak usah takut karena saya dengar kira-kira 6 bulan yang lalu beberapa teman dari retailer malah ngomong, jadi yang lokal nih udah menunjukkan taringnya nih Pak 2 tahun terakhir ini. Jadi ini hal yang menarik dan
kita happy Pak, ya kan. Jadi apa produk-produk dalam negeri ini bisa bersaing lah. Dan apabila mereka bisa eksis, nah saya berharap mereka bisa eksis karena biasanya kalau mereka nggak bisa ngikutin tren atau apa ya nggak lama juga ya seperti ganti lagi tumbuh mati ganti lagi seperti banyak seperti itu sih Pak. Jadi inovasi mungkin Pak ya kalau di produk demikian Pak ya. Ya, inovasi adalah nomor satu Pak. Kuncinya Pak ya. Kunci ya. Dan kita harus ngikutin tren apa yang sedang in di dunia luar dan kapan kita harus bisa mengestimasi kapan bisa masuk ke pasar dalam negeri kita gitu. Karena tetap kosmetik base-nya masih tetap dari negara-negara maju ya, dari Eropa, dari Amerika, atau sekarang mungkin Korean juga lagi ngetren ya dari Korea. Jadi apalagi dengan Korean wave-nya mereka itu sangat memengaruhi produk-produk kosmetik dari negara di dalam negeri kita sendiri gitu. Kalau boleh tahu Pak, pangsa pasar kita ini dikuasain oleh produk dalam negeri berapa persen Pak? Ada datanya Pak? Datanya sih gini, contoh data ini agak sedikit bias Pak ya. Dikarenakan yang online pun ini kalau saya dengar dari sahabat kita Pak Yonggi itu dikatakan bahwa bisnis online itu cuma sekitar 2-3%, maksimal 4%. Masih kecil. Masih kecil, ya. Tapi saya terus terang terkaget-kaget Pak. Betul. Iya, di bisnis kosmetik ini, dia sudah 100 miliar sebulan. Kita nggak tahu brandnya Pak. Brandnya mungkin aja baru muncul gitu Pak. Baru 2 tahun ini, udah sebesar itu Pak. Sedangkan pemain kita yang lama-lama kita tahu ya perusahaan Go Public itu, ya kita masih cuma sekitar 1,1-1,2 triliun Pak per tahun. Itu kita capai dengan angka yang waktu yang cukup lama. Tapi perjalanan yang panjang. Tapi ini dengan sekejap mereka bisa raih Pak. Jadi kadang-kadang ya ini mungkin data dari hasil Nielsen atau dari yang lain itu perlu dicermatin Pak. Untuk bisa menangkap benar-benar sebenarnya berapa. Jadi datanya masih belum bisa secara spesifik kita dapetin dengan yang akurat Pak gitu. Yang jelas pangsa pasar kita cukup besar karena populasi Pak ya. Ya betul. Jadi saya kira kuncinya itu salah satunya Pak. Ya. Jadi tinggal kita hati-hati dengan cermat mengikuti kebutuhan masyarakat yang begitu besar itu dengan menyiapkan produk-produk yang mungkin berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Saya kira kuncinya itu Pak. Iya betul sekali Pak. Iya. Inovasi-inovasi apa Pak yang selalu dari Victory Care ini terhadap brand-brand yang ada ini dengan kebutuhan masyarakat ini yang selalu Pak Billy dari perusahaan kembangkan Pak, kalau boleh kita tahu Pak, inovasi-inovasi ini Pak. Ya, kita ini mempunyai strategi dan inovasi yang berbeda mungkin dengan yang lain Pak, ya kan. Saya tidak mau berhadapan dengan head to head dengan big players sebenarnya Pak. Ya kan, contoh ya kita tahu di dunia brand internasional yang besar. Ya kita tahu, kita sadar. Nah makanya kita kadang-kadang membuat satu produk itu yang bagi mereka kontribusinya kecil, tapi bagi kita kalau itu diperhatikan besar. Salah satunya mungkin salah satu produk Lulur namanya. Lulur. Iya. Saya lihat Pak Billy punya. Contoh sebut aja mereknya Pak. Ya, Hairboris. Ya, Hairboris. Sangat terkenal Pak di kalangan retailer Pak. Ya, retailer itu kan. Apalagi kita sekarang lagi tren sekali dengan Hairboris body serum kita Pak. Hairboris juice series kita ada body serum, ada scrubnya, ada facial scrubnya. Itu sekarang lagi sudah hampir 3 bulan ini sebagai produk number 1 di TikTok Pak. Oh. Jadi paling viral, paling tinggi. Jadi di sosmed pun ikut Pak TikTok gitu Pak? Ya, kita harus ngikutin Pak. Ikut tren Pak ya? Tren ya, walaupun kita sedikit agak terlambat, tapi kita berhasil di September, Oktober, November mungkin kita produk yang terlaris dan di kategori kosmetik ini
brand Herbalis itu jadi yang paling besar Pak salesnya gitu. Jadi hal seperti itu Pak. Jadi inovasi-inovasi itu kita lakukan terus. Itu tadi di body care, terus di hair care juga begitu. Kita masuk di profesional Pak. Kita punya brand CBD ini di TikTok juga bagus. Ya. Di salon-salon juga kita mulai masuk dan dalam waktu 2 tahun ini kita bisa masuk ke 7.000 salon dan mulai masuk ke retail lagi dan tumbuhnya ratusan persen Pak gitu. Oh, jadi itu hair care Pak, di hair care kita mulai masuk juga di brand New Face dengan skincare kita. Kita kemarin dengan apa karena ada Korean Wave itu jadi kita pakai brand ambassador dari artis Korea juga. Jadi setiap kategori kita lakukan Pak. Hair care, facial, body care. Kita ada unggulan-unggulan brand-brand kita sendiri. Jadi produk yang Pak Billy sebagai distributor mandek, iya. Brand sendiri malah kita lakukan semua koordinasi, hentikan produk yang lain, fokus itu dia. Nah ini tolong lebih hati-hati karena ini pengalaman aja Pak. Saya mau ekspor ke China aja susahnya bukan main Pak. Menjadi buah tangan untuk kembali ke negara. Mereka belinya sampai kartonan Pak. Waduh.